Banyak ahli tafsir mengatakan ini menceritakan tentang Najasyi dan arhabuhu, rohib-rohib, pendeta, ibaratnya pendamping, penasehat spiritualnya Najasyi 70 orang. 70-70-nya ini nangis ketika dengar Quran. Nah, kemarin saya sampaikan sedikit kisahnya, mungkin saya review lagi ya. Kan waktu itu ada belasan orang Mekah diperintahkan Allah melalui Nabi, hijrah kalian ke Habasyah. Karena tekanan-tekanan di Mekah makin menjadi. Kenapa Habasyah? Karena Nabi dapat ilham dari Allah dan banyak dengar kabar, fa innahu, karena di sana malikun la yadhlimu ahadan fi mulkihi. Di sana ada raja, rajanya bijak, dia takkan zolimi seorang pun di bawah kekuasaan dia. Jadi memang Najasyi ini terkenal bijak, adil dia. Agamanya apa tadi? Nasara asli, Injil. Maka Nabi perintahkan, Nabi tapi nggak ikut hijrah. Ini gelombang hijrah perdana ke Habasyah. Dalam riwayat sirah disebut 15 orang, dalam riwayat yang lain 18 orang. Siapa roisnya, siapa amirnya? Amirnya waktu itu Ja'far bin Abi Thalib, adik-beradik dari Ali bin Abi Thalib. Kesanalah mereka sampai di Najasyi, di Habasyah, ya sekarang Ethiopia ya. Mereka dapat suaka. Kami dikirim oleh pemimpin kami, siapa namanya? Muhammad, untuk berlindung di sini karena kami dikejar-kejar sama orang sekampung kami. Apa sebabnya? Karena kami meninggalkan sesembahan berhala mereka. Kenapa kamu meninggalkannya? Karena kami mengikuti ini ajaran yang lurus yang diajarkan oleh pemimpin kami, Nabi kami Muhammad. Ya sudah, tinggallah di bawah kekuasaanku dengan aman. Lantas orang Mekah nih, kafir Quraisy kan gelisah, Pak. Nanti kalau kita biarkan mereka tinggal bermustautin di Habasyah, ajaran Muhammad makin berkembang. Tadinya kita cuma melawan orang lokal yang sudah ikut jadi pengikutnya Muhammad, nanti pengikutnya berkembang jadi orang luar, makin besar agamanya. Akhirnya orang-orang Quraisy rapat, harus ada ba'ith, utusan yang menjemput paksa. Datang ke sana, Pak, menjemput paksa. Siapa yang dijadikan koordinator? Abu Sufyan, karena dia ini punya retorika bagus, debat, linguistiknya bagus, meyakinkan. Maka pergilah Abu Sufyan. Bapak tahu, dia bawa hadiah upeti yang banyak untuk Raja Najasyi. Dia bawa upeti, dia bawa hadiah. Sampai di sana dia kasih hadiah. Abu Sufyan mengatakan, nuridu an ta'khudh min ikhwanina ila ardina min biladina Makkah. Kami datang ke sini ingin ambil jemput saudara-saudara kami yang ada di bawah kekuasaan negara kamu ini. Kami mau bawa pulang dengan paksa. Kenapa? Karena mereka sudah memusuhi keyakinan orang lokal di sana. Tapi ingat kata Nabi, fa innahu, sesungguhnya di sana malikun la yadhlimu ahadan fi mulkihi. Raja ini tidak akan mendolimi satu orang pun di bawah kekuasaannya. Dan betul, ternyata dengan bersila tidak, bawa hadiah, mau ambil paksa orang-orang Islam itu dibawa balik. Kata Najasyi, nanti dulu, aku ingin mendengar bainaka wa bainahum, antara argumentasi kamu dan argumentasi mereka. Kalau benar yang diajarkan dan orang-orang ini adalah yang pertama kali mencuatkan permusuhan, baru akan saya pulangkan, kalian ambil. Tapi kalau kalian ambil tanpa argumentasi, tanpa alasan yang jelas, saya nggak izinkan di bawah kekuasaan saya. Itulah bijaknya Najasyi, Pak. Lantas dihadirkan, Pak, Abu Sufyan. Najasyi minta siapa yang jadi humasnya, jubirnya atau mutakalimnya.
dari rombongan kaum muslimin pengikut Muhammad. Siapa? Disitulah majulah yang namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu ada diskusi, ya, nah ini betul dia yang telah meninggalkan agama nenek moyang, dia ikut seorang laki-laki di antara kami bernama Muhammad. Muhammad inilah yang telah membuat kerusakan, perpecahan di tengah-tengah orang Mekah. Itu di hadapan pendeta-pendetanya Najasyi, 70 orang Pak yang menyaksikan. Ini ahli-ahli Injil semua, bayangkan. Maka ditanya oleh Najasyi, "Madza ta'muruka? Madza ta'murukum?" Apa yang "Madza ya'murukum bi Muhammad?" Apa yang diperintahkan Muhammad sama kalian? Apakah kalian diperintahkan untuk menyembah Allah? Ya. Terus orang-orang kalian kan menyembah berhala. Apakah Muhammad itu memerintahkan kalian menjauhi berhala? Iya. Ya'muruna ay ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Muhammad itu nabi kami, mengajarkan kami agar kami menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun, termasuk berhala-berhala mereka ini. Tapi kata Abu Sufyan, Muhammad itu telah membuat yufarrik baina ikhwah, memecahkan antara satu saudara dengan saudara yang lain. Ini udah masuk Islam, akhirnya berkelahi gara-gara itu. Berarti memang ajaran Muhammad sesat, membuat perpecahan. Kemudian kata Najasyi, apalagi yang diajarkan? Ya, ya'muruna alla yaqul bil kadzib. Muhammad menyuruh kami tidak berkata bohong. Ya'muruna bisidqi, memerintahkan kami untuk berkata jujur. Wa yasilul arham, dia memerintahkan kami menyambung silaturahim. Lantas kenapa kalian berpisah ini? Ya karena kami dipaksa, tidak boleh ikut keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kami sama mereka. Jadi dituduhnya oleh Quraisy, Nabi itu memecah belah, padahal kan tidak. Mereka yang ngusir sendiri, mereka yang nyiksa saudaranya. Karena harus nyembah berhala, mereka sudah tak mau. Kalau tak mau ya harusnya biarin aja kan, tapi dipaksa-paksa, bahkan diancam-ancam, sampailah kami hijrah. Poinnya, point of view-nya, pertanyaannya Najasyi begini, kalau betul-betul dia nabi, ya, iqra ma unzila ilaihi mir rabbih. Sekarang bacakan apa kitab suci yang diturunkan sama yang kalian ikuti nabi itu. Ada tak kitab sucinya? Kalau tak ada kitab suci, balik, berarti tak betul. Ya kan? Kalau dia betul-betul nabi, wajib ada kitab suci. Saat itulah Allah mengilhamkan kepada Ja'far bin Abi Thalib membaca Al-Quran. Ini dibahas oleh para ulama fikih, Pak. Ini memang murni skenario Allah menggerakkan hati Ja'far membaca Maryam, atau memang ketajaman Ja'far memilih surat untuk dibaca. Kan yang diturunkan banyak, walaupun belum 30 juz, masih awal-awal. Tapi kenapa yang dibacanya Maryam? Orang-orang mengatakan kalau mau pakai ilmu debat yang substantif, pakailah ilmu Ja'far. Ketika dia bicara, dalilnya tepat gitu. Cuma banyak ulama fikih mengatakan itu bukan pintarannya Ja'far. Memang Allah lembutkan, Allah takdirkan begitu saja spontan dia membaca Maryam. Maka ikra alayya, kata Najasyi, bacakan. Didengar, itulah ayat ini Pak, ayat 83 itu. Pendeta-pendetanya dengar, Abu Sufyan dengar. Maka yang dibacakan apa tadi? Maryam. Baca Ja'far dengan tartil. Kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا
fahabli min ladunka waliya. Terus dibaca sampai ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, menyebutkan Nabi Yahya. Ya, wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya, sampai wadhkur fil kitabi Maryam. Wah, di keyakinan Nasara kan ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa kan, sampai ini sama dengan Injil kami isinya nih. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dijelaskan ini sama, itulah saat itu tafidu minad dami, enggak bisa bohong, jenggot Najasyi basah dengan air mata. Begitu juga 70 pendeta ahli Injil. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq, bercucuran air mata. Dalam kitab tafsir dikatakan Imam Ibnu Katsir, ya, fadat lihyatihim, basah bercucuran jenggot-jenggot mereka dengan air mata. Karena apa? Mereka mengenali kebenaran dalam ayat-ayat itu. Akhirnya disuruh pulang semua, pulang, aku tak izinkan. Setelah itu Najasyi mulai mengkaji, baca lagi ayat-ayatnya. Dia mulai beriman, dan 70 ahli Injilnya tunduk kepada hidayah Al-Quran. Ya, makanya saya bilang tadi di awal, tidak ada ya antara Injil dan Quran itu kontradiksi, tidak yukhalifu bainahuma, tidak. Justru Al-Quran itu yusaddiqu bima unzila min qabl, dia membenarkan apa yang diturunkan sebelum dia, yaitu Injil, membenarkan. Makanya ketika Allah bicara tentang Quran apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Quran itu membenarkan dari apa yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Injil dibenarkan. Jadi nggak ada Quran itu menghina-hina kitab sebelumnya. Justru nilai-nilainya diambil lagi dengan lebih sempurna, dibacakan lagi. Maka pengikut-pengikut ini yang kitabnya masih ori, pasti otomatis secara aksiomatik ngikut. Lo nggak ada perbedaan. Kecuali yang kitab udah dirobah, nilainya udah bergeser. Makanya di ayat 86 itu apa kata dia? Yang 85, wa ma lana la nu'minu billah. Kenapa kami enggak beriman kepada Allah? Ya, wa ma ja'ana minal haq, apa yang telah datang kepada kami dari kebenaran, bahkan kami ingin masuk surga bersama orang-orang saleh. Maksudnya siapa? Kata Najasyi dan pendetanya, wa natma'u an yudkhilana ma'a Muhammad wa ashabuhu, kami ingin masuk surga bersama Muhammad dan orang-orang yang bersaksi tentang kenabiannya dan sahabat-sahabatnya. Makanya di ayat 83, faktubna ma'as syahidin, kata mereka, tulislah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya golongkan, tulis kami sebagai bersama orang-orang yang bersaksi. Maksudnya apa? Faktubna ma'a Muhammad, ya, wa ashabuhu wa bima unzila ilaihi, jadikan kami orang-orang Habasyah ini ikut menjadi pengikutnya Muhammad, ikut menjadi pengikutnya Muhammad bersama dengan para sahabatnya, ikut di bawah terhadap kitab suci yang diturunkan pada dia. Dan yang punya kedekatan begini dengan Al-Quran, dengan Islam cuma Nasara. Walaupun saya harus bilang secara konkret, kalau ya sekarang Nasara yang versi sekarang itu sudah jauh dari versinya Habasyah dulu. Kitabnya pun udah nggak ada lagi. Yang ada sekarang sudah termasuk keterlibatan Paulus sebelum mereka. Ya.